Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut juga dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Alifah Sabrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Farmasi, yaitu sesuai dengan bidang keilmuan saya adalah mata kuliah matematika dengan kode F201 dengan beban SKS sebanyak 2 SKS yang diampu pada semester 1 pada program studi Diploma 3 Farmasi. Adapun deskripsi mata kuliah matematika, yaitu pada mata kuliah ini membahas tentang ilmu matematika dalam perhitungan farmasi dengan menggunakan konsep bilangan, perbandingan, aljabar, kalkulus, dan konsep perhitungan matematika yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan di bidang farmasi. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep rasio, proporsi, dan persentase, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah farmasi. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep, satuan pengukuran, dan pernyataan konsentrasi, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah di bidang farmasi. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep eksponen dan logaritma, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah di bidang farmasi. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep persamaan garis lurus atau regresi, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah di bidang farmasi. Kemudian menerapkan konsep diferensial atau turunan, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah farmasi, dan menggunakan konsep integral, serta melakukan analisis dan perhitungan dalam menyelesaikan masalah di bidang farmasi. Adapun materi mata kuliah yang disampaikan pada semester ini meliputi rasio, proporsi, dan persentase, kemudian satuan pengukuran dan pernyataan konsentrasi, kemudian eksponen dan logaritma, persamaan garis lurus atau regresi, diferensial atau turunan, serta integral. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, perkuliahan menggunakan metode berbasis sinkronus dan asinkronus, kemudian menggunakan metode daring dengan video conference dan video sharing, serta e-learning yang memungkinkan untuk penyampaian video pembelajaran maupun penugasan, serta untuk sistem pembelajaran menggunakan penugasan berupa tugas mandiri maupun tugas kelompok. Interaksi dosen dengan mahasiswa di dalam perkuliahan bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, ada interaktif, di mana di dalam pelaksanaan perkuliahan dengan video conference menggunakan Zoom, atau diskusi pada saat perkuliahan offline atau perkuliahan tatap muka. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan media YouTube untuk berbagi video pembelajaran. Yang ketiga, bisa menggunakan kontak pribadi untuk berdiskusi dengan mahasiswa melalui WhatsApp maupun email, serta memungkinkan adanya interaksi melalui e-learning yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, di mana di dalamnya diberikan peluang untuk berdiskusi kepada mahasiswa. Adapun penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini diambil berdasarkan, yang pertama adalah nilai penugasan sebesar 15%, kemudian presensi atau kehadiran sebesar 15%. Untuk selanjutnya juga diambil dari nilai ujian tengah semester sebanyak 35%, serta ujian akhir semester sebanyak 25%. Sekian PDD UKT-PT dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, hari ini kita masuk kepada materi aplikasi dari rasio, proporsi, dan persentase. Yang mana minggu lalu sebetulnya kita sudah berdiskusi terkait dengan materi ini, gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi di pertemuan kali ini memang kita lebih melihat bagaimana penerapan dari konsep rasio, proporsi, dan persentase ini, terutama di dalam perhitungan farmasi, gitu ya. Sebelum itu mungkin Ibu mengingatkan sedikit terkait dengan materi minggu lalu, yang mana dari rasio, proporsi, dan persentase ini kemarin kita sudah diskusi. Apa yang membuat ketiganya ini menjadi sama? Iya, perbandingan. Jadi ketiga-tiganya sama-sama berkaitan tentang perbandingan. Hanya saja penekanannya memang kalau di rasio ini banyak hal bisa dibandingkan. Tidak harus yang sama, tidak harus apple to apple, tidak harus orang dengan orang. Tapi ketika kita melihat rasio, kita bisa melihat rasio ruang kelas terhadap mahasiswa, gitu kan. Kemudian rasio keuangan dengan barang yang dibeli. Kemudian nanti kalau di penerapan yang lainnya juga bisa digunakan rasio sebagai perbandingan. Tidak harus dua komponen yang dibandingkan, tapi bisa lebih. Nah, tapi kalau di proporsi, kemarin penekanannya di mana kalau di proporsi? Ingat? Oke, jadi kalau proporsi kan kemarin kita bicara bahwa ini adalah sebuah perbandingan juga. Cuma bedanya adalah proporsi ini yang dibandingkan adalah suatu pembilangnya pasti menjadi bagian dari penyebutnya. Kemarin kita contohkan bahwa misalkan kita lihat proporsi jumlah mahasiswa laki-laki, gitu kan, di kelas ini proporsinya. Pasti mahasiswa laki-lakinya menjadi bagian keseluruhan mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, lebih tepatnya ketika nanti kita alihkan ini ke dalam materi farmasi, gitu kan. Nah, nanti kalian akan melihat bahwa berapa sih proporsi kandungan zat aktif di dalam sebuah bentuk sediaan, gitu kan. Nah, itu biasanya lebih banyak menggunakan konsep proporsi. Nah, kemudian perbandingan yang ketiga ini juga masih berkaitan dengan perbandingan, yaitu bicara soal persentase. Nah, cuma bedanya apa? Di sini perbandingan ini di dalam persentase kalian lebih membandingkan kepada per 100, di mana penyebutnya selalu bernilai 100, gitu ya teman-teman. Jadi di materi sebelumnya kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan perbandingan ketiga hal ini. Nah, di hari ini kita karena akan berbicara tentang aplikasinya, terutama di dalam perhitungan farmasi. Kita akan lihat di sini nanti saya akan berikan ada dua kondisi atau dua permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan farmasi, yang mana nanti ketiga konsep ini diharapkan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan perhitungan tersebut. Nah, sebelum itu nanti saya minta teman-teman dibagi menjadi dua kelompok. Ini kayaknya sudah jumlahnya bisa dibilang hampir sama ya, cuma ini lebih sedikit. Tapi terserah mau dibagi dua atau sesuai dengan tempat duduknya boleh. Saya minta kesediaan dari 2 atau 3 mahasiswa untuk boleh menjadi tutor, gitu ya, sesuai dengan yang kemarin sudah menyampaikan materi rasio, proporsi, dan persentase. Nah, untuk itu kita lihat sama-sama dulu kira-kira perhitungan farmasi yang seperti apa, permasalahan yang seperti apa yang nantinya kalian bisa menyelesaikan dengan menggunakan ketiga konsep ini, gitu ya. Oke, untuk yang pertama di sini ada bukan permasalahan tapi merupakan suatu kondisi atau case di mana terkait dengan produksi sirup paracetamol, gitu ya teman-teman. Jadi nanti tolong didiskusikan, semua kelompok 1 maupun kelompok 2 wajib mendiskusikan permasalahan ini. Dimana yang pertama disampaikan bahwa kalau kita mau produksi sirup paracetamol nih di sebuah industri farmasi, biasanya mau memproduksi sediaan sirup paracetamol dengan volume per botolnya yaitu 60 ml untuk satu batch dengan komposisinya sebagai berikut. Ini jadi ada keterangannya di sini. Yang pertama, tiap 1 sendok teh atau setara dengan 5 ml sirup, gitu ya, mengandung paracetamol sebanyak 120 mg, gitu ya. Nah, yang kedua
kedua, diberikan juga komposisi bahan baku paracetamol untuk satu batch ini disediakan sebanyak 288 kg. Nah, yang ketiga, diberitahukan juga bahwa komponen penyusun formula dari sirup tersebut adalah pemanis berupa sukrosa, ya kan? Sebanyak 20% bobot per volume, gitu ya. Nah, nanti saya minta dari ini adalah terkait dengan analisis kadar obat, gitu kan? Nah, di sini case-nya adalah sebuah industri farmasi mau melakukan uji mutu terhadap sampel sirup obat 60 ml dengan cara spektrofotometri. Nah, tahapannya di sini, jadi sirup obat yang 60 ml ini dipipet sebanyak 5 ml sirup obat tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Labu ukurnya 100 ml. Kemudian dicukupkan volumenya dengan aquadeus. Nah, setelah pengenceran yang pertama, dipipet lagi 5 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, ya. Kemudian dicukupkan lagi aquadeusnya. Nah, terakhir berdasarkan hasil pengencerannya selama sebanyak 2 kali tadi, diperiksa kadarnya, diperoleh sebesar 0,2 mg per mililiter. Ya, ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dari kedua permasalahan tadi. Silakan kalau mau dipoto untuk ya, oke, sudah didiskusikan bersama baik kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita langsung aja perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 nanti secara bergantian ya. Jadi dari kelompok 1 dulu saya persilakan untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya. Silakan, siapa? Kan membuat diri ya. Ya. Yang ditanya kan berapa gramnya kan? Gram ya. Ya. Terus kalau misalnya itu berapa gram? Iya. Paracetamol. Iya. Kalau jadi itu menentuin gramnya berapa? Jadi berapa? Jadi itu jawabannya jadi jadi 60 ml itu dibutuhkan 12 sendok teh. Kasih sini ada yang mau bertanya? Mungkin kalau yang di pertanyaan nomor 1 itu kan karena kalian yang ditanya berapa gram dalam satu botol. Satu botolnya tadi diberitahu bahwa satu botolnya ini sama dengan 60 ml, kan? Nah, tadi dibilang 5 ml. 5 ml setara dengan 120 mg. Nah, berarti pertanyaannya berarti berapa kalau 60 ml itu berapa miligram, gitu kan? Nah, kalian boleh kalian bilang atau kalau mau pakai konsep perbandingan kan tinggal kalian lihat aja bahwa kalau 5 ml ke 60 ml itu kan dikalikan dengan 12, gitu kan? Berarti kalian juga bisa langsung mengalihkan 120 mg dikali dengan 12 kalinya, gitu kan? Jadi sebanyak 1440 mg, atau kalau dikonversi ke dalam gram jadi 1,44 gram. Paham sampai sini? Nah, untuk yang nomor 2 tadi ditanyanya berapa kalau misalkan
dalam tiap mililiter. Tiap mililiter itu sama dengan bahasanya 1 mililiter. Kalau di dalam 5 mililiternya 120 miligram gitu kan, berarti 1 mililiternya berapa? Kalian boleh langsung bagi. Sama-sama disederhanakan dibagi 5. Ini 5 dibagi 5 1 mililiter kan? Berarti tinggal langsung 120 miligram dibagi 5. Berapa? 24 miligram. Ya. Jadi pakai konsep perbandingannya adalah sama-sama diperkecil, begitu juga dengan hal yang ini, gitu kan? Atau sama-sama dikalikan. Kalau ini kan dikalikan menjadi 12 kalinya. Yang ini diperkecil dibagi dengan 5 kalinya. Gitu ya, dibagi dengan 5. Karena ini untuk menjadi 1 mililiter. Jadi bisa langsung dibagi hasilnya 24 miligram. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, jadi kalau satu botol itu 60 mili, sementara tadi dikasih tahu bahwa 1 sendok teh berapa mili? 5 mili, ya kan? Berarti pertanyaannya, kalau sebotol itu berapa sendok teh, gitu kan? Berarti tinggal kalian bagi aja, disederhanakan aja. Kan mintanya 1 sendok teh, gitu kan? Nah, ini kan setara dengan 5 mili. Jadi boleh langsung dibagi aja. 60 dibagi 5. Berarti 60 mili atau 5 mililiter itu mengandung 120 miligram. Gitu ya, Naya. Nah, berarti kalau misalkan ditanya persentase bobot per volume, gitu ya kan? Nah, bobot itu biasanya dalam satuan gram, gitu ya. Kalau tadi dibilang berarti atau enggak kalau dibalik menjadi 120 miligram, ini di dalam berapa? 5 mililiter, gitu kan? Di dalam 1 sendok teh atau 5 mililiter. Nah, ditanyanya adalah berapa sih persentase, gitu kan? Persentase bobot per volume. Nah, sekarang kalau misalkan persen, itu kita ingat perbandingannya dia harus selalu dikalikan dengan berapa? Dengan pembandingnya 100 kan? Penyebutnya harus 100, gitu kan? Nah, maka untuk mengubah dia menjadi 100, gitu kan? Maka kita sama-sama kalikan dengan berapa? Dikalikan dengan berapa ini? Dikalikan dengan 20. Kita kalikan 20 berarti jadi berapa? 2400 miligram. Di dalam berapa? Setara dengan 100 mililiter. Tadi ingat kalau persentase bobot per volume, maka satuannya ini harus kita konversi ke dalam apa? Ke dalam gram. Berarti kita bagi berapa? Bagi 1000. Berarti 2400 dibagi 1000 berapa? Berarti 2,4 gram dalam 100 mililiter, gitu kan? Maka kalau ditanya persentase bobot per volumenya, maka karena ini satuannya sudah 100, gitu kan? Berarti ini menjadi 2,4% bobot per volume. Nah, kemudian yang ditanya lagi berarti berapa botol yang bisa dihasilkan ketika disediakannya sebanyak 288 kilogram, gitu kan? Kalau 288 kilogram, gitu kan? Ini setara dengan berapa gram? Setara dengan 288.000 gram. Dan diberitahu tadi hasil yang kalian cari di soal sebelumnya, gitu kan? Untuk tiap botol 60 ml yang mau dia produksi harus berapa? Setara dengan 1,44 gram. Maka banyaknya berapa botol yang bisa dihasilkan adalah sebanyak 200.000 botol. Jadi konsep untuk persentase. Jadi kan udah diketahui di soal pertama tadi itu kan 1 sendok teh itu mengandung 120 mg paracetamol. Terus di keterangan soal keduanya itu aturan minumnya 3 kali 1 sendok teh kan, bila 5. Jadi 1 sendok teh itu
kira-kira satu botol yang 60 ml itu tadi kan setara dengan 12 sendok teh gitu kan. Berarti bisa digunakan sampai berapa hari sih sebenarnya kalau sampai dihabiskan? Berarti kalian bagi aja 12 sendok teh dibagi 3 sendok teh untuk dosis perharinya gitu kan. Berarti ini bisa dipakai sampai 4 hari gitu kan. Nah kemudian kalau tadi ditanya 2 hari dia sembuh, kemudian obatnya dihentikan kan, karena tadi di resepnya juga dituliskan bila demam. Jadi kalau udah nggak demam, udah nggak perlu dikonsumsi lagi gitu kan, nggak perlu diberikan lagi. Berarti langsung aja sebenarnya kalau tadi dibilang 1,44 gram atau setara dengan 1440 mg ini untuk 4 hari, berarti 2 harinya silakan dibagi 2 dengan konsep perbandingan. Jadi pasti dapatnya langsung 720 mg. Boleh? Oke, tampung dulu. Untuk teman-teman kelompok 1 berdiskusi atau udah mau langsung dicoba ke depan, silakan. Ayo. Berapa? 20% membentuk volumenya. Oke, dihitung dulu untuk kelompok 1, silakan. Untuk kelompok kedua, silakan yang analisis kadar obatnya.
rumusnya. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan dari aplikasi rasio, proporsi, dan persentase. Jadi saya harap teman-teman ingat bahwasanya mungkin pada saat kalian belajar di level menengah gitu ya, terkait dengan perbandingan, ya kan ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai gitu kan. Nah pada dasarnya itu semua bisa dilihat sebagai rasio, proporsi, dan persentase. Cuma kalau dulu kalian belajar mungkin penerapannya lebih kepada kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kalian bisa melihat bahwasanya ketiga konsep tersebut bisa kalian gunakan untuk memecahkan berbagai macam perhitungan yang sekiranya berkaitan dengan perbandingan. Jadi kalian bisa gunakan tuh tadi konsep rasio, proporsi, dan persentase. Karena nanti di materi kita yang berikutnya ketika kita bicara soal satuan pengukuran dan pernyataan konsentrasi, kita akan tetap menggunakan salah satu dari perbandingan ini, yaitu kita bicara tentang persentase. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, gitu ya.